Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan ulangan bab persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami dan dapat membantu kita untuk memahami materi untuk ulangan harian nanti. Oke, soal nomor 1. Gradien garis di bawah ini adalah, jika diberikan sebuah gambar, maka kamu harus lihat peta konsepmu, yaitu lihat ke rumus gradien gambar. Gradien gambar rumusnya adalah Y per X. Nah, setelah tahu M sama dengan Y per X, jangan lupa informasi mengenai kemiringan. Miring ke kanan, artinya M-nya adalah positif. M sama dengan saja. Kalau miring ke kiri berarti M-nya sama dengan minus ya. Oke, di sini, di gambar ini, yang pertama kita identifikasi adalah miringnya. Miring kemana nih? Gambar ini, kita lihat dari bawah ke atas. Dari bawah sini sampai atas sini, coba kita tarik garis. Tarik garis. Ini ke arah mana? Ke arah kiri. Berarti ini miring ke kiri. Oke, kalau miring ke kiri, berarti rumus M sama dengan negatif. Setelah itu baru negatif Y per X, berarti sama dengan negatif. Nah, kita cari Y-nya. Y itu adalah garis sumbu vertikal atau sumbu yang tegak ya. Di sini Y, berarti di garis merah ini mengenai angka berapa nih garisnya? Mengenai angka minus 6. Di sini minus 6 ya. Apakah yang akan kita tulis minus 6? Tidak, yang kita tulis 6-nya saja. Jadi Y sama dengan 6. Di sini kita lihat juga untuk sumbu X, dia mengenai angka minus 4. Jadi kan X-nya sama dengan minus 4. Apakah ditulis minus 4? Tidak. Yang kita tulis adalah X sama dengan 4. Jadi tanda tidak perlu dituliskan untuk X dan Y. Karena tanda sudah kita lihat dari kemiringan yang kanan atau kiri. Jadi di sini Y-nya 6, X-nya 4. Bisa kita masukkan di sini Y-nya 6 per X-nya 4. Apakah sudah selesai? Sudah, tapi sebaiknya disederhanakan. Jadi Ibu wajibkan untuk disederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Ini kita bagi berapa? Supaya lebih sederhana. Kita bagi 2. Jadi minus 6 bagi 2 itu 3, 4 bagi 2 itu 2. Jadi kemiringannya atau gradiennya M-nya adalah minus 3 per 2. Paham ya? Nomor 2. Gradien garis di bawah ini adalah, sama kita lihat miringnya miring ke mana? Gradien gambar Y per X. Ini kita lihat miring kemana nih? Dari Q ke P. Dari Q sini tarik tarik garisnya, yaitu ke kiri. Kalau ke kiri, berarti M-nya sama dengan negatif. Negatif berapa? Negatif Y per X. Berarti negatif Y-nya berapa? Y itu adalah yang di sumbu Y. Kalau di sini garisnya tidak diperpanjang ya. Kalau kita perpanjang, nah tidak ketemu angkanya berapa di sini. Kalau kita perpanjang, juga tidak ketemu di X-nya berapa. Jadi kita tidak bisa langsung melihat perpotongan dengan sumbu Y dan X. Jadi kita harus lihat langkahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah dia mengenai angka 3 dan Q-nya mengenai angka, tarik ke kiri, mengenai angka 1. Berarti lihat langkah pada sumbu Y berapa langkah ke bawah? 1, 2. Y-nya 2 langkah. Kemudian untuk sampai Q, dia berapa langkah nih dari sini? Dari sini atau dari sini? Nah, ini lagi kita tarik ke bawah. Berarti mulai dari sini sampai sini. Berapa langkah nih? Atau dari sini sampai sini. Dari 1 sampai 5. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Berarti X-nya sama dengan 4. Berarti di sini Y-nya 2 per X-nya 4. Berarti sama dengan, ini bisa kita sederhanakan dibagi 2. Negatif, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi negatif 1 per 2. Paham ya? Jadi dilihat langkahnya dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini berapa? Ternyata 1, 2, 3, 4 langkah untuk X-nya. Dipahami lagi untuk contoh yang seperti ini. Nomor 3, gradien garis di bawah ini. Masih gradien gambar ya. Sekarang kita lihat miring kemana nih? Miring ke, dari bawah sini sampai atas sini miring kemana nih? Tarik garis bawah ke atas. Ini adalah miring ke kanan. Miring ke kanan. Setelah itu berarti M-nya sama dengan positif ya. Langsung Y per X tanpa ada negatifnya. Nah, Y itu adalah garis yang tegak. Y itu yang tegak,
X yang mendatar. Berarti di sini yang tegak. Kita mulai dari sini sampai mana? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Boleh nggak lanjut ke bawah? Tidak boleh, karena tidak akan bertemu di sini kalau kita lanjutin ke bawah. Berarti ini sampai sini Y-nya. Y-nya adalah berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Y-nya 4. Setelah itu dilanjutkan nih sampai ketemu di sini. Berarti berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah X-nya. X-nya sama dengan 8. Langsung kita masukkan ya. Y-nya adalah 4, X-nya adalah 8. Masih bisa kita sederhanakan dibagi 4. Sama dengan 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Jadi M-nya adalah 1/2. Positif ya, karena miringnya ke kanan. Nomor 4, gradien garis yang melalui titik 3, -2 dan minus 9, minus 5. Ini titik apa nih? 2 titik ya. Ada 1 titik pertama dan titik kedua. Kalau ada 2 titik, rumusnya adalah Y2 per Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Jangan lupa diberikan simbol nih. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sama dengan Y2 yang mana Y2? Ini. Y2-nya minus 5. Minus 5 dikurangi Y1 adalah minus 2. Minusnya double ya. Per X2. X2-nya minus 9. Minus 9 dikurang berapa? Dikurangi 3. Minus ketemu minus menjadi plus. Jadi apa nih? Minus 5 tambah 2. Minus 5 tambah 2 per minus 9 dikurangi 3. Kalau tandanya beda nih, minus sama plus dikurang. Ini tandanya sama ditambah. Minus 5 tambah 2 artinya 5 dikurangi 2 menjadi 3. Tapi tandanya ikut si 5, negatif. Per minus 9 dikurangi 3, tandanya sama ditambah. 9 tambah 3, 12. Tapi tandanya negatif. Karena dua-duanya negatif, boleh kita coret. 3 per 12 bisa kita sederhanakan, atas bawah kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, 12 dibagi 3, 4. Jadi gradiennya adalah 1/4. Harus banyak latihan ya untuk soal seperti ini. Nomor 5. Gradien garis yang persamaannya Y sama dengan 2 dikurang 8X adalah, kalau gradien yang bentuknya Y sama dengan MX tambah C, M-nya adalah angka sebelum X. Mudah sekali ya. Di sini cari angka sebelum X. 2, apakah ada X-nya? Ada X? Tidak? Tidak ada. Tidak. Berarti ini bukan M-nya. Sedangkan yang ini, minus 8, ada X-nya? Ada X. Berarti minus 8, M-nya adalah minus 8. Atau kalau kita lihat nih, Y sama dengan MX tambah C. Ini kan bentuknya Y sama dengan 2 dikurang 8X. Nah, boleh kan? Minus 8X-nya kita tulis duluan. Jadi Y sama dengan minus 8X ditambah 2. Kalau ikut ini, X adalah angka di depannya si M. Angka di depannya si X. Berarti M-nya adalah minus 8. Angka sebelum X. Jangan kebalik ya. Walaupun dia Y sama dengan 200 dikurang 1000X. Berarti M-nya sama dengan angka sebelum X, yaitu minus 1000. Berarti juga kalau Y sama dengan 200X ditambah 1000. Berarti M-nya adalah 200. Jadi dilihat aja posisi X-nya di belakang atau di depan. Pokoknya M itu adalah angka sebelum X, tepat sebelum X. Nomor 6. Gradien garis yang persamaannya 4X dikurang 5Y dikurang 9 sama dengan 0 adalah untuk persamaan yang panjang atau untuk yang Y-nya itu adalah ada angka di depannya. Ini adalah bentuk gradien AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan rumus M-nya adalah minus A per B. Jadi di sini AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan A itu adalah angka sebelum X. B itu adalah angka sebelumnya. Berarti di sini A-nya berapa? Kalau kita lihat, A adalah angka sebelum X ya. Di sini X, di sini A-nya berarti 4. Di sini Y, berarti B-nya adalah minus 5. Berarti di sini C-nya adalah C-nya minus 9. Tapi C tidak perlu karena rumus M-nya hanya minus. Ingat ada minusnya, jangan lupa.
minus A per B. Sama dengan minus A-nya adalah 4 per B-nya adalah minus 5. Kalau ada minus 2 dicoret menjadi 4 per 5. Berarti gradiennya adalah 4 per 5. Mudah sekali kan? Nomor 7. Gradien garis yang sejajar dengan garis yang persamaannya. Minus 5Y minus 3X tambah 5 sama dengan 0. Oke, di sini jangan lupa A itu angka sebelum X. B adalah angka sebelum Y. Angka sebelum X. Apa angka sebelum X? Ini X-nya. Berarti angka sebelum X apa? Minus 3. B angka sebelum Y. Ini Y-nya. Berarti angka sebelum Y adalah minus 5. Jadi di sini dibalik Y duluan baru X. Tapi tetap ya, A itu angka sebelum X, B itu angka sebelum Y. Setelah itu berarti jangan lupa rumusnya minus A per B. M sama dengan minus A per B. Berarti minus A-nya adalah minus 3 per B-nya adalah minus 5. Minusnya ada 3 nih, berarti tetap yang dicoret cuma boleh 2. 2 yang ini ya. Berarti sama dengan minus 3 per 5. Berarti yang ditanya sejajar. Kalau sejajar, ini kan M. M sejajar itu sama dengan M. Jadi kan ini garis pertama, ini garis kedua. Garis kedua M-nya minus 3 per 5. Nah ya, garis pertama sejajar, berarti ini juga sama. Minus 3 per 5. Jadi M sejajarnya juga sama dengan minus 3 per 5. Paham ya? Sejajar itu sama. Nomor 8. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 8X tambah 3 per 4 adalah, oke, ini bentuk yang Y sama dengan. Bentuk yang Y sama dengan, jangan lupa rumusnya angka sebelum X. Terus nanti yang ditanya tegak lurus. Jadi di sini 2 kali mencari ya. Cari M biasa, yang kedua cari M tegak lurus. Cari M yang biasa. M yang biasa berarti karena ini Y sama dengan angka sebelum X. X-nya ini, berarti angka sebelum X adalah 8 per 5. Yang kedua, M tegak lurus. Karena ini yang ditanya gradien yang tegak lurus. M tegak lurus itu mudahnya adalah lawan kebalikan. Kita lihat dari sini. 8 per 5 itu tandanya positif ya. Berarti lawannya dari positif adalah negatif. Kebalikan dari 8 per 5 adalah tinggal dibalik urutannya. 5 per 8. Selesai. Itu adalah M tegak lurusnya. Minus 5 per 8. Mudah sekali. Nomor 9. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis di bawah ini adalah, oke, kalau ada gambar juga sama ya. Jadi tentukan gradien dari gambarnya dulu, kemudian tentukan M tegak lurus. Yang ditanya tegak lurus. Cari M biasa dulu. Di sini yang pertama lihat ya, kalau ada gambar miring kemana? Miring ke, lihat dari bawah ke atas. Bawah, tarik ke atas. Ini miring ke kiri. Miring ke kiri artinya M-nya sama dengan negatif. Negatif Y per X. Berarti M-nya sama dengan negatif Y-nya. Y-nya itu, Y-nya lupa, Y yang tegak, X yang mendatar. Berarti kita turunin deh dari mana? Dari sini sampai sini. Karena nanti mau kita hubungin ke sini. Turunin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Y-nya 8, X-nya itu yang mendatar ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Oke, tandanya sudah. Y-nya 8. 8 per X-nya 4. 8 per 4. Minus 8 dibagi 4. Biasa 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi M-nya adalah minus 2. Apakah sudah selesai? Jangan lupa tegak lurus yang ditanya. Berarti harus dilanjutkan. Langkah kedua, M tegak lurus. Rumusnya adalah lawan kebalikan. Di sini kita lihat minus 2. Lawannya minus adalah plus. Kebalikannya 2, ingat 2 itu adalah 2 per 1. Berarti kebalikannya adalah 1 per 2. Berarti lawan kebalikannya 2 adalah 1 per 2. Jadi M tegak lurusnya adalah 1 per 2. Bisa ya?
Nomor 10, persamaan garis yang memiliki gradien minus 4 dan melalui titik minus 3, minus 4. Di sini kita lihat informasi apa aja yang ada di soal. Diketahui gradiennya minus 4, gradien itu M. M-nya sama dengan minus 4. Setelah itu apa? Melalui titik minus 3, minus 4. Titik minus 3, minus 4. Kalau dapat titik, jangan lupa dikasih simbol X1, Y1. Kemudian apa nih? Kalau diketahui gradien dan satu titik, rumusnya adalah Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 ditambah Y1. Oke, masukkan rumus. Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 ditambah Y1. Berarti dimasukkan Y tetap Y, M-nya minus 4, kurung buka X dikurang X1-nya minus 3, ditambah Y1-nya adalah minus 4. Yang perlu dilihat tandanya minus ketemu minus plus, plus ketemu minus minus. Jadi sederhanakan tandanya Y sama dengan minus 4 kurung buka X tambah 3 dikurangi 4. Cuma disederhanakan tandanya ya. Kemudian Y sama dengan kita kali pelangi. Nah, minus 4 dikali X jadi minus 4X. Yang suka pada salah tuh di sini nih. Minus 4 dikali plus 3. Minus 4 dikali plus 3. Minus dikali plus menjadi minus. 4 dikali 3 menjadi 12. Jadi jawabannya minus 12. Bukan plus 12 tapi minus 12 dikurangi 4. Y sama dengan minus 4X. Minus 12 dikurangi 4 tandanya sama berarti minus 16 ditambah. Ini adalah persamaan garisnya. Nomor 11, persamaan garis yang melalui titik minus 2, minus 5 dan minus 3, minus 2. Ini tanya persamaan garis ya, bukan hanya gradien. Jadi harus kita buat persamaan garisnya. Rumusnya sama, Y-nya dengan kita butuh mencari dulu M-nya. Jadi oke, di sini. Cari M-nya dulu. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke. Y2-nya adalah minus 2. Minus 2 dikurang. Y1-nya minus 5 per X2-nya adalah minus 3 dikurang X1-nya minus 2. Tanda double menjadi plus, tanda double menjadi plus. Jadi minus 2 ditambah 5 per minus 3 ditambah 2. Kalau tandanya beda, artinya tinggal dikurang. 5 dikurangi 2 adalah 3. Minus 3 ditambah 2 artinya dikurang. 3 dikurang 2 adalah 1. Tapi tanda ikut yang angka yang besar nih, negatif. Minus ya. Jadi minus 3 dibagi minus 1, kamu bagi biasa aja. Jangan dijadiin pecahan, tapi dibagi biasa. 3 bagi minus 1 adalah minus 3. Jadi M-nya adalah minus 3. Nah, sekarang bisa kita masukkan ke titik deh. Jadi diketahui M-nya adalah minus 3 titiknya. Ambil titik X1 saja. Titik minus 2, minus 5. Ini X1, ini Y1. Oke, dimasukkan ke rumus. Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 ditambah Y1. Berarti Y sama dengan M-nya minus 3 kurung buka X dikurang X1-nya adalah minus 2. Minus 2 ditambah Y1-nya adalah minus 5. Ini min ketemu min jadi plus, plus ketemu min jadi min. Y sama dengan minus 3 kurung buka X tambah 2 dikurangi 5. Jadi Y sama dengan dikali pelangi minus 3 kali X, minus 3X. Minus 3 kali plus 2 jadi minus 6 dikurangi 5. Y sama dengan minus 3X, minus 6 dikurangi 5, minus 11. Ini jawabannya. Mudah kan? Kemudian nomor 12, persamaan garis di bawah ini adalah, jadi di sini kan bisa pakai dua cara ya, pakai diketahui gambar, kalau pakai rumus Y biasa atau pakai rumus AX tambah BY sama dengan tambah B. Jadi bebas sih, karena untuk soal yang ini bisa kita pakai rumus kedua, Ibu mau pakai rumus kedua aja. Jadi AX tambah BY sama dengan A kali B. Pertanyaannya A-nya apa, B-nya apa? A adalah angka pada sumbu Y. B adalah angka pada sumbu X. Oke, pada sumbu Y, angkanya berapa nih? Angkanya adalah, ini A-nya, angkanya adalah minus 3. Kalau di sini rumus yang ini, kita harus pakai tanda. Ulangnya,
A sama dengan minus 3. Pakai tanda minus. Karena yang ditanya bukan gradien tapi persamaan. Kemudian B-nya, nih B-nya yang pada sumbu X. Berarti B-nya sama dengan 5 biasa. Berarti udah deh. A-nya adalah minus 3, B-nya adalah 5. Rumusnya adalah AX tambah BY sama dengan, yang di sini, sama dengan A kali B. A-nya adalah minus 3 X ditambah B-nya adalah 5 Y sama dengan A-nya adalah minus 3 dikali B-nya adalah 5. Oke, jadi berapa? Minus 3X ditambah 5Y sama dengan minus 3 kali 5, 15. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Gampang ya. Nomor 13, persamaan garis yang melalui titik 5,6 dan sejajar garis yang persamaannya minus 5X tambah 2Y dikurangi 9 sama dengan 0 adalah, di sini kata kuncinya sejajar. Nah, di sini terus juga lihat persamaannya adalah bentuk yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi cari dulu M-nya, lalu cari M sejajar, lalu baru masukkan ke rumus Y. Yang pertama cari M-nya. M kalau bentuknya seperti ini adalah minus A per B. A itu tadi A angka sebelum X. B angka sebelum Y. A-nya berapa? Nih A-nya sebelum X. Jadi minus itu dari rumus ini. A-nya adalah minus 5 per B-nya adalah plus 2 atau 2 saja. Minus ketemu minus jadi plus 5 per 2. Nah, terus M sejajar. Karena sejajar nih, berarti sama dengan M. Berarti sama dengan 5 per 2. Berarti sudah lengkap, tinggal masukkan ke rumus. Rumus. Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 ditambah Y 1. Oke, ditulis diketahuinya dulu deh. Diketahui M-nya adalah 5 per 2, titiknya adalah 5, minus 6. Ini X1, ini Y1. Berarti bisa kita isi Y sama dengan M-nya adalah 5 per 2, kurung buka X dikurangi X1-nya adalah 5, ditambah Y1-nya adalah minus 6. Di sini tanda double plus ketemu min jadi min. Jadi Y sama dengan, tulis deh, Y sama dengan 5 per 2 kurung buka X dikurangi 5 dikurangi 6. Kemudian apa nih? Di sini kita ibu checklist ya. 2 sama 5 itu tidak bisa dicoret. Jadi ini harus dikali semua ruas, dikali angka berapa? Dikali yang bawah nih. Dikali angka 2. 2-nya kali kemana? Kali ke sini. Kali ke Y. 2 kali Y menjadi 2Y. 2 kali 5 per 2, 2-nya hilang. Jadi tinggal 5 kurung buka X dikurangi 5. Terus 2 kali minus 6. Jangan lupa nih, sering banget 2-nya lupa dikali ke minus 6. Dikali. Minus 6 kali 2 menjadi minus 12. Setelah itu apa? Baru kali pelangi. 2Y sama dengan 5 kali X, 5X. 5 kali min 5 jadi minus 25. Dikurangi 12. Jadi 2Y sama dengan 5X dikurangi 25 ditambah 12, 37. Ibu lanjut di sini. Ibu tulis ulang, 2Y sama dengan 5X dikurangi 37. 2Y pindah ke kanan jadi minus 2Y. Jadi 5X dikurangi 2Y dikurangi 37 sama dengan 0. Bentuk yang terakhir 5X dikurangi 2Y sama dengan 37. Ini adalah persamaan garis sejajarnya. Oke, di latihan terus supaya makin bisa. Nomor terakhir untuk contoh soal latihan ulangan, yaitu melalui titik minus 2, minus 7 dan tegak lurus, garis yang persamaannya minus 7Y tambah 8X dikurangi 12 sama dengan 0. Ini bentuknya yang minus A per B ya. Jadi pertama, cari dulu M sama dengan minus A per B. Jangan lupa A itu angka sebelum X. B itu angka sebelum Y. Minus A itu nih, cari A angka sebelum X berarti 8 per B-nya adalah angka sebelum Y, minus 7. Minus sama minus hilang jadi 8 per 7. Yang ditanya tegak lurus berarti M tegak lurus sama dengan lawan kebalikan. Lawan kebalikan. Lawannya plus adalah minus.
Kebalikannya 8/7 adalah 7/8. Sudah lengkap, sudah. Berarti diketahui titik M-nya adalah M tegak lurusnya. M tegak lurus minus 7/8, titiknya minus 2, minus 7. Dapat dari mana? Ini titiknya. Ini berarti X1, ini Y1. Berarti masukkan ke rumus ya. Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 ditambah Y1. Y sama dengan M-nya adalah minus 7/8 kurung buka X dikurang X1-nya adalah minus 2 ditambah Y1-nya adalah minus 7. Minus ketemu minus jadi plus, plus ketemu minus jadi min. Ibu tulis ulang Y sama dengan minus 7/8 kurung buka X ditambah 2 dikurangi 7. Setelah itu apa? 8 bisa sih dicoret sama 2, tapi lebih besar 8 daripada 2, jadi lebih baik kita kalikan saja semua ruas dengan 8. Kenapa 8? Karena mau menghilangkan 8 di sini. Jadi 8 dikali Y, jadi 8Y. 8 dikali minus 7/8, jadi tinggal minus 7. 8-nya dicoret. X ditambah 2. Jangan lupa ini juga dikali ke minus 7. 8 dikali minus 7 menjadi 8 kali 7. 7 kali 8. 7 kali 2, 7 kali 5, 35. 7 kali 6, 42. 7 kali 7, 49. 7 kali 8, 56. Setelah itu apa? Dikali pelangi ke dalam nih. 8Y sama dengan minus 7X. 7 kali X, 7X. Minus 7. Dikali plus 2, minus ya. Minus 7 kali 2, 14. Dikurangi 56. Ibu tulis ulang di sini. 8Y sama dengan minus 7X. Minus 14, minus 56. 8Y sama dengan minus 7X. Minus 14 dikurangi 56. Minus 5, 6 tambah 4 jadi 10. Tambah sini 5 tambah 1 tambah 1, 70. Minus 70. Lalu 8Y pindah ke kanan jadi negatif. Jadi minus 7Y, minus 8Y, minus 7X, maaf, minus 7X, minus 8Y dikurangi 70 sama dengan 0. Karena di sini semua negatif, kurang bagus. Bukan kurang bagus sih, bentuknya itu bisa kita ubah jadi semuanya positif. Atau pokoknya bisa kita kalikan minus 1 semuanya ya. Minus 1 kali minus 7, ingat ya, min kali min jadinya positif. Jadi kita mau buat jadi positif. Min kali min jadi plus 7X saja. Min kali min jadinya plus 8Y. Min kali min jadinya plus 70 sama dengan 0. Atau bentuk terakhir 7X tambah 8Y sama dengan 70 pindah ke kanan jadi minus 70. Ini adalah bentuk akhir dari persamaan garis lurusnya. Oke, panjang. Semoga kalian bisa nanti ulangan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha semaksimal mungkin, segiat mungkin. Semoga hasil tidak mengkhianati usaha kalian ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.